selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini dalam ibadah Engkau mencurahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap pribadi, menyertai setiap pribadi, menolong setiap pribadi anak-anak-Mu, memberkati pengungkapan rahasia firman-Mu akan Kau bukakan dalam kehidupan kami masing-masing melalui guru dan gembala. Mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa Surgawi. Engkau Gembala yang maha baik, Engkau curahkan kekuatan, hikmat dan marifat-Mu, bukan lidah kuasa, makrifat dalam kehidupan hamba-Mu, dan taruhlah kuasa-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Berkati kami umat-umat-Mu yang berkumpul di hadapan-Mu, yang belajar memuji-muji, mempermuliakan, mengagungkan Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik limpah atas kami semua. Berkat-berkat yang terbaik limpah untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang sangat baik. Ini sesi ketiga, berkat untuk Indonesia. Jadi tema ini saya sampaikan, berkat untuk Indonesia. Amin. Indonesia sangat diberkati Tuhan. Indonesia dalam rencana Tuhan. Saudara berbahagia tinggal di Indonesia. Amin. Indonesia ini nanti akan sangat diberkati. Indonesia nanti akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Jadi dari berbagai bangsa negara, dari berbagai benua yang ada di dunia ini nanti, mereka akan berdatangan ke Indonesia mencari kebenaran firman, mencari pertolongan, meminta petunjuk-petunjuk yang dari Tuhan. Kapan hal itu akan terjadi? Kalau dalam Yesaya pasal 46 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu nanti digenapi. Secara khusus ayat 9 dan 11 sampai 11. Rancangan Tuhan untuk Indonesia itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 2700 tahun yang lalu. Tuhan memakai Nabi Yesaya bahwa negara yang berlambang burung Garuda, Tuhan akan pilih hamba-hambanya. Tapi di sana secara khusus ada satu orang yang paling dekat dengan Bapa Surgawi. Dia memiliki pengalaman naik surga bumi, dari bumi naik, turun ke bumi, naik lagi untuk minta petunjuk-petunjuk dari surga. Dan saudara, ayat-ayat ini telah kita baca
sesi pertama, sesi kedua, namun kita akan baca lagi Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai 30. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah dituduhkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan dituduhkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari lahir. Ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangsa pilihan Allah itu adalah bangsa Israel. Munculnya nama Israel itu sejak Yakub itu bergumul di sungai Yakub. Yakub bergumul semalam-malaman. Pagi-pagi benar di sana Allah berbicara, lepaskanlah aku. Yakub katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Yakub ditanya, namamu siapa? Namaku Yakub. Namamu bukan Yakub lagi tetapi Israel. Dia ada beberapa hal yang saya lalat saudara. Saya minta maaf kalau sesi pertama atau sesi kedua katakan Abraham itu bangsa Israel. Itu belum Israel. Abraham itu memang bangsa orang yang dipilih. Sementara Yakub ini cucunya Abraham. Sejak dari Yakub itu bergumul, disitulah muncul nama Israel. Kalau Abraham memang dia tinggal di Kanaan, tapi di saat Kanaan mengalami kelaparan, Abraham pergi ke Mesir. Nah, kita akan bicara mengenai bangsa pilihan ini. Bangsa pilihan Allah ini sukanya itu nyeleweng dia, membuat patung-patung disembah, dipuja. Contohnya, saat dia itu sudah keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, di padang gurun, di saat Musa itu naik ke gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, menunggu Musa kok tidak turun-turun. Mereka membuat patung lembu emas, disembah, dipuja-puja. Sebab itu saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, nanti yang akan meluruskan, menegakkan hati, jiwa, rohnya bangsa pilihan Allah itu untuk menyembah, memuji, mengagungkan Allah yang Maha Besar. Ini Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Orang itu sudah dirancang Tuhan, dipilih oleh Tuhan dari negara bangsa Indonesia ini. Negara yang berlambang burung Garuda. Indonesia. Kita akan membaca ayat yang ke-13. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi.
Sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Ya, terus Aku akan memberikan kelepasan di Sion. Sion itu kumpulan orang-orang kudus, disebut Sion. Sion juga disebut tempat ibadah. Ya, coba terus. Dan keagunganku kepada Israel. Keselamatan, ya, keselamatan daripadaku tidak jauh lagi. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk bangsa pilihannya. Bangsa yang dikasih itu bangsa Israel. Tetapi mereka menolak. Penolakan mereka itu membuat dunia damai. Itu tertulis dalam Roma pasal yang ke-11. Penolakan Israel terhadap Kristus Yesus itu membuat dunia ini mengalami kedamaian. Rasul Paulus itu bangsa Israel, anaknya Yakub, dari keturunan Benyamin. Dia dipilih Tuhan. Dulu dia itu memusuhi Injil. Injil ini dimusuhi. Orang yang percaya pada Injil ditangkap, diseksa, bahkan ada yang dibunuh. Namanya Stefanus, dibunuh, dilempari batu sampai mati. Stefanus sponsor di situ. Nah, sekarang Tuhan itu akan menyelamatkan Israel. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Tuhan mendekatkan. Siapa ini akan dipakai? Dari orang yang dari Indonesia bergerak ke sana, menjangkau bangsa pilihan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita membaca Wahyu pasal 10 lagi, biar kita ini semakin paham ini tokoh. Ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, terus dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, terus Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh gunung itu memperdengarkan suaranya. ini saudara, kalau malaikat yang gagah, yang memiliki pengalaman surga bumi naik turun, jadi naik turun ke bumi ini, ngapain dia? Untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan didekatkan kepada bangsa pilihan Tuhan yang namanya Israel itu. Harus meluruskan sembah mereka kepada Allah, bukan kepada dewa-dewa lagi, bukan kepada patung-patung lagi. Sebab itu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 sudah kita baca di sana. Ini saya ingatkan. Jangan akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan kau dari tanah Mesir. Israel itu bangsa pilihan, saudara pun bangsa pilihan. Saudara dilepaskan dari lilitan-lilitan masalah, pergumulan proses. Jangan ada padamu Allah lain. Sembahlah Allah. Jangan membuat batu patung yang menyerupai apapun, baik yang di bumi, di atas bumi, maupun di langit, di atas, di dalam air. Dan jangan sujud menyembah kepadanya.
Kalau orang itu sujud menyembah kepada patung, sepertinya perkasa tapi tidak bisa bergerak, orang itu mendapatkan hukuman kutukan sampai turun ke 4. Di sana ayat yang ke-6 katakan, tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu orang yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan perintah-perintahnya. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Hormati dan kuduskan hari Sabat, karena 6 hari Engkau telah bekerja. Seperti Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Hari ke-7 itu Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Sebab itu kalau kita menghormati hari ke-7, artinya itu hari itu pertemuan ibadah. Tuhan itu memberkati, bahkan menguduskan hari itu. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Amin. Berkat rohani maupun jasmani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, hukum yang ke-6. Coba Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12. Di sana katakan, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, diberkati engkau di mana engkau berada. Menghormati ayah dan ibu. Bagaimana cara menghormati ayah dan ibu? Dengan sikap, etika hidup, etika berkata-kata. Dengan orang tua itu harus dengan santun. Jangan dengan kasar, srogal-srogol, itu bahasa Jawa. Kalau melihat orang yang sudah tua disia-siakan, ini kesaksian sudah saya lihat sendiri di berita tayangan YouTube itu. Orang itu ya, seorang ibu itu udah sakit ya, sakit di ya rumahnya itu kan seperti digubuk gitu. Itu anak laki-lakinya itu ngasih nyuapi makanan, nasi doang, nasi, tidak dikasih minum, tidak dikasih lauk, dikasih makan, ditekan-tekan di mulut itu sudah tidak berdaya orang itu, seorang ibu itu. Nah, mohon maaf nih saudara, anak laki ini kencing di mulutnya ini. Betul, saya lihat itu di videonya, langsung tinggal lari. Itu sudah dewasa itu anak laki-laki. Ini terlalu seperti itu. Itu bejatnya moral. Tidak mengerti dia itu hidup dari mana. Jadi kalau saudara yang diberikan akal sehat, kekuatan kesehatan, selagi ada kesempatan menghormati orang tua, hormati dia. Kalau saudara memiliki ngasih sesuatu, makanan kecil, ngasih minum, dikasihkan dengan sopan, dengan santun. Apalagi kata-kata yang tidak hormat, kata-kata yang menyakitkan hati orang tua. Ini etika berkata-kata untuk menghormati orang tua. Siapapun saudara yang di dunia ini, saudara itu lahir bukan dari batu. Lewat seorang ibu, lewat seorang suami istri, seorang bapak yang diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah untuk anak dan sebagainya.
Kalau yang langsung ada itu dibentuk dengan tangannya Allah sendiri itu kan Adam satu-satunya itu. Dan Ibu Hawa. Itu yang dibentuk dengan tangan Allah. Setelah itu hasil dari kehidupan suami istri. Nah, ini perlunya menghormati ayah dan ibu. Jangan sampai seorang anak sudah berhasil, sudah memiliki ini dan itu, sama orang tua tidak hormat. Dimanapun saudara berada, di Indonesia, di berbagai benua di dunia ini, Keluaran pasal 20 itu hukum Taurat, hukum dari surga. Coba baca itu ayat 12 sampai ayat 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi lanjut umur, diberkati, bahagia di tanah yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dengan orang tua yang hormat. Jangan sia-sia dengan kata-katamu, jangan kasar dengan orang tua dengan kata-katamu, apalagi tindak tanduk. Jangan kasar. Terus jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lebunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini firman yang diterima Musa di atas bukit di Gunung Sinai. Ini Musa berpuasa yang kedua kalinya. Yang pertama itu dia mendapatkan, tapi di saat dia turun melihat bangsa itu menyembah patung lembu emas, sama Musa dua loh batu itu dibanting pecah berkeping-keping. Kalau itu batu tidak dibanting pecah, di hukum itu barang siapa menyembah patung itu mendapatkan hukuman sampai turun keempat. Berarti kalau sudah dibanting pecah, semuanya itu akan dibunuh oleh Tuhan, mati semua karena melanggar 10 hukum Taurat. Itu saudara. Jadi ini 10 hukum. Lah nanti kalau Wahyu pasal 10 itu digenapi, hari-hari ini kita menantikan penggenapan Wahyu pasal 10. Sesi pertama sudah saya sampaikan, kedatangan sesi untuk Wahyu pasal 10 itu dari putra bangsa Indonesia yang memiliki pengalaman khusus dengan Tuhan. Dia memiliki pengalaman di surga, di bumi. Dia naik turun surga bumi. Jadi kalau dia itu bergerak, nanti diutus, dia itu seperti malaikat yang gagah turun dari surga. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi orang ini memiliki pengalaman secara khusus di dalam doa, di atas gunung yang tinggi, sampai awan itu menutupi. Karena keintiman dalam doa, dalam sembah, akhirnya janji-janji Tuhan itu diterima oleh dia. Janji yang mana? Janji pemakaian Tuhan, janji penyertaan Tuhan, ini nanti akan digenapi. Sebab itu
tema ini mengatakan berkat untuk Indonesia. Kalau tokoh ini yang turun dari surga, itu turun, saudara perhatikan, bukan cuma kalangan kecil orang Kristen, tapi dari rakyat kecil, menengah ke atas, dari orang yang tidak memiliki jabatan sampai yang memiliki jabatan di kerajaan-kerajaan, sampai memiliki jabatan sebagai presiden, wakil presiden dan sebagainya. Itu nanti akan mendapatkan berkat lewat ini. Tokoh yang turun dari surga. Tadinya kita kenal orang ini, bisa kita kenal. Nanti kalau dia sudah turun, bisa kita kenal, bisa kita berkomunikasi. Amin. Amin. Saudara senang tinggal di Indonesia? Apapun masalahnya untuk Indonesia, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan jalan keluar setiap masalah, baik dari rakyat kecil yang percaya petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh malaikat yang gagah yang turun dari surga ini, yang memegang gulungan kitab di tangannya. Kaki kanannya menginjak bumi, kaki kirinya kaki kanan menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi. Laut itu munculnya antikris, bumi munculnya nabi palsu. Kalau itu diinjak, selama yang menginjak masih ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antikris belum muncul belak-belakan terang-terangan, belum berani muncul, karena ada yang menahan, ada yang menginjak. Amin. Amin. Ini saudara, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia mendapatkan perhatian Tuhan yang Maha Kuasa sejak purbakala. Sudah dirancang oleh Tuhan keselamatan untuk Indonesia, keselamatan untuk bangsa pilihan. Nanti yang menegakkan ini, malaikat yang gagah turun dari surga itu nanti akan menegakkan ini loh juru selamatku, juru selamatmu ini. Coba Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal 2. Kita sangat diberkati kalau membaca ayat ini. Silakan dari ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Jadi Yesus Kristus itu firman, Sang Sabda, Sang Maha Cahaya, Sang Maha Cahaya. Allah yang Maha Besar itu tidak kelihatan. Supaya bisa dilihat oleh manusia, dia turun ke bumi
menjadi manusia. Firman yang diucapkan oleh malaikat Jibril kepada Maria, ya, kepada Maria. Malaikat Jibril katakan, Maria, jangan takut, kamu mendapatkan kasih karunia Allah. Kamu akan mengandung anak laki-laki, namakan dia Yesus. Yesus artinya juru selamat. Bagaimana Maria? Bagaimana jawabnya Maria? Aku belum bersuami. Malaikat Jibril katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria menjawab malaikat Jibril, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah seperti yang kau katakan. Setelah itu malaikat Jibril mundur kembali ke surga. Terjadi, Allah yang menjadi manusia itu merendahkan hati, merendahkan dirinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di saat dia mau disalibkan, ditangkap, di saat itu dia itu berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ditangkap di sana. Siapa yang menyerahkan? Muridnya yang namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot berkata pada orang-orang yang menangkap itu, siapa yang aku cium itulah dia. Yudas yang bersama-sama dengan Yesus setiap hari, makan bersama demi uang 30 keping perak, menjual gurunya, lupa dia. Seiring Yudas menangkap Yesus, seiring Yudas mencium Yesus, mereka menangkapnya, ditangkap. Yesus katakan, ngapain kau menangkap aku seperti seorang penjahat? Padahal aku bersama-sama saudara semua di bait Allah. Setiap aku mengajar di bait Allah. Terus di situ ada muridnya Yesus, rasul-rasul, mengambil pedang. Murid imam-imam di perung ini telinganya. Namanya Malkus itu, muridnya imam-imam besar itu, di perung itu satunya. Yesus katakan, jangan berbuat seperti itu. Orang yang main pedang akan mati dengan pedang itu. Telinga yang sudah jatuh itu diambil oleh Yesus, ditempelkan. Nempel lagi, pulih lagi, bisa ditarik-tarik. Itu kuasa Allah, kasih Allah. Namanya sama tadi yang di perut, Malkus. Yesus diarah. Yesus katakan kepada murid, udah, jangan main seperti itu. Aku bisa mendatangkan 2 pasukan turun, legion. Itu bisa turun, ribuan malaikat bisa turun untuk membela.
tapi biarlah genap firman yang diucapkan oleh para nabi. Kematian Yesus Kristus itu darahnya menghapus dosa-dosa manusia, mengosongkan diri sekalipun dia Allah yang Maha Kuasa. Mengapa dia diam tidak melawan? Dia itu mengasihi manusia yang berdosa. Termasuk kita ini, tidak ada yang benar masa lalunya, semuanya berdosa. Bahkan sampai sekarang pun jatuh bangun dalam dosa. Tetapi kita sudah memiliki jalan pengampunan lewat darah Yesus Kristus. Kalau sadar itu dosa, perbuatan perkataan secepatnya minta ampun, Tuhan ampuni dosa-dosa. Oke, lanjut lagi ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ini tugasnya malaikat yang gagah yang turun dari surga itu, malaikat Garuda, munculnya dari negara Indonesia, bergerak ke barat, menjangkau bangsa pilihan Allah yang tertulis dalam kitab suci. Bangsa pilihan Allah itu umat Israel. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, kita kembali ke sana. Ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi bangsa pilihan Allah itu kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah, kekasihnya Allah. Ini ditunggu. Nah, tugas untuk menjangkau mereka. Ini sampai masa tuamu aku tetap diam mengasihi kamu. Yang memberitakan nanti menyadarkan kepada bangsa pilihan itu orang-orang dari Indonesia, termasuk saudara, akan dipakai Tuhan. Amin. Saudara akan dipakai Tuhan menjangkau ke sana. Kalau tidak bisa bergerak secara fisik, berdoa untuk keselamatan kekasih-kekasihnya Allah, yaitu bangsa Israel. Amin. Apakah sudah bisa untuk melakukan ini? Coba 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-8 mulai sampai 10. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dijadikan imamat yang rajani. Bisa seperti ini karena disucikan oleh darah Yesus Kristus. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamu yang dulu bukan umat Allah, bukan umat pilihan Allah, karena di dalam Yesus Kristus, karena penolakan Israel terhadap Kristus itu membuat bangsa kafir ini diselamatkan. Setelah
saudara itu diselamatkan, sadar selamat karena dari bangsa Israel yang menolak itu. Sekarang supaya bangsa Israel menerima Injil kerajaan, menyebut Yesus Kristus juru selamat, saudara yang akan dipakai, yang dibentuk, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus oleh darah Yesus Kristus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara sekarang menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, menjadi imamat-imamat yang rajani. Haleluya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk menjadi, untuk menjadi imamat-imamat yang rajani, untuk bisa bergerak menjangkau bangsa pilihan Allah ini. Siapa yang memimpin? Wahyu pasal 10 ayat 1 tadi. Malaikat yang gagah yang turun dari surga, wajahnya seperti matahari. Ada yang mengatakan itu malaikat sang surya, ada yang mengatakan itu malaikat Garuda karena lahirnya dari bangsa Indonesia yang berlambang burung Garuda. Bagi saudara yang percaya, nanti saudara mendapatkan nasihat-nasihat, tuntunan-tuntunan yang dari Tuhan lewat orang ini nanti. Nah, kita menunggu ini supaya kita mendapatkan betul-betul Indonesia ini mendapatkan kasih rahmat yang besar, memancar kasih dari surga. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar dari Tuhan itu, tugas saudara untuk memberitakan kepada kekasih-kekasihnya Allah. Sekalipun sampai masa tuamu, aku tetap Dia, Tuhan tetap menyayangi Israel, disayangi. Nah, untuk menyampaikan kasih sayang Tuhan itu kepada bangsa itu, saudara yang diberikan tugas. Saudara yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Yang dulu tidak diperhatikan, sekarang menjadi perhatian Tuhan. Saudara percaya diperhatikan Tuhan? Lo sangat percaya. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Belas kasihan. Nah, belas kasihan Allah ini harus kita junjung, kita syukuri anugerah itu dalam kehidupan kita. Itu oleh karena percikan darah Yesus Kristus, saudara bisa kudus, bisa layak masuk sebagai imamat-imamat rajani oleh karena kasih sayang Allah Bapa, yaitu darahnya yang dicurahkan di Bukit Golgota. Itu kekayaan kita, itu kekuatan kita, itu sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Itu darah Yesus Kristus. Saudara sangat diberkati Tuhan. Amin. Firman ini diberitakan melalui tayangan YouTube. Silakan dengarkan, silakan menikmati, dan saudara tunggu dan doakan untuk penggenapan Wahyu pasal 10. Sudah sangat dekat digenapinya. Mengingat waktu, situasi, kondisi, tanda-tanda zaman, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah di ambang pintu. Tapi sebelumnya Wahyu 10 harus digenapi. Tokoh yang turun dari surga itu yang akan memimpin kegerakan besar ini. Haleluya. Saudara diberkati, saudara dikasihi, saudara dikasihi. Baik saudara yang tinggal di benua-benua lain, dengarkan firman ini.
nikmati. Kalau Indonesia sudah mendapatkan penggenapan firman ini, permasalahan apapun yang terjadi di dunia ini akan teratasi. Kalau saudara datang minta petunjuk, minta doanya, saudara dilimpahi kasih sayang dari Allah Bapa, pencipta alam semesta. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian sebelum kita surga. Kita akan tunggu Tuhan, dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa, terima kasih di atas kuasa korban-Ku, pertaruhkan pergumulan-pergumulan kami, doa-doa kami, sembah syukur kami, kerinduan-kerinduan kami. Tuhan menjawab doa-doa kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minta. Kami bersyukur atas anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dari kekasih-kasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam nama kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.